Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya, dengan Mas Ari Official. Sekarang saya berada di destinasi wisata Pule Payung yang berada di Soropati Hargo Terto, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Jangan lupa teman-teman untuk selalu subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar teman-teman selalu bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman, sekarang saya sudah berada di pintu masuk di depan destinasi wisata Pule Payung. Inilah teman-teman tempat yang baru saja dibangun dan kelihatannya juga masih dalam proses pembangunan. Progresnya seperti ini. Berada di depan pintu masuk Pule Payung, kita coba untuk naik dan kita bisa melihat bagaimana view pemandangan di sekitarnya. Ini juga disediakan tempat untuk duduk, untuk melihat view, menikmati minum teh, dan juga ada tempat duduk bangku. Ini juga bisa digunakan. Sekarang kita akan melihat bagaimana view pemandangan yang ada di sekitar tempat ini. Walaupun saya belum masuk ke lokasi Pule Payung, tapi kita di sini sudah bisa melihat bagaimana indahnya pemandangan di sana. Di sana kita bisa melihat Waduk Sermo yang tidak jauh dari lokasi tempat wisata Pule Payung ini. Terlihat dengan jelas sekali pemandangan pegunungan perbukitan di sekitar objek ataupun destinasi Pule Payung ini. Teman-teman, saya sudah berada di lokasi wisata Bukit Wisata Pule Payung. Nah, inilah tempat parkir untuk kendaraan roda 4 dan juga di sana bisa kita lihat tempat parkir untuk kendaraan roda 2. Setelah membeli tiket masuk, teman-teman bisa langsung menuju ke destinasi wisata Bukit Wisata Pule Payung ini dan bisa menuju ke tempat yang sudah ditunjukkan oleh petunjuk yang ada di sini. Inilah pintu gerbang masuk ke Bukit Wisata Pule Payung di Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Karena objek wisata alam perbukitan, maka kita memang harus turun kemudian nanti naik lagi. Nah, ini merupakan perbukitan yang berada di sekitar Waduk Sermo, tapi kita harus jauh naik ke atas lebih dahulu. Nah, inilah kita akan berjalan melewati jalan yang sudah dibuat seperti ini. Kemudian nanti kita akan melihat bagaimana perbukitan yang ada di sekitar tempat saya berada ini. Nah, teman-teman, di sini juga dipasang lampu-lampu yang berada di atas jalan ini. Nah, ini memang digunakan kalau malam hari. Ini memang dihidupkan lampu-lampu ini dan juga tentunya akan kelihatan menjadi lebih indah di waktu malam hari karena suasana di perbukitan ataupun di Bukit Pule Payung ini akan menjadi lebih semarak dengan adanya lampu-lampu yang berada di atas jalan ini. Kita akan berjalan terus menuju spot-spot yang ada di Bukit Pule Payung ini. Sekarang kita sudah sampai di tempat dimana jalannya sudah
super keras dicor ini. Kemudian di sini juga ada petunjuk denah lokasi bukit wisata Pule Payung. Kemudian di sebelah sana terdapat juga pendopo, namanya pendopo Amarta. Kemudian di sini juga ada petunjuk yang ke arah turun, nanti ada wahana untuk flying fox. Kemudian untuk wahana spot foto kita harus ke arah kiri. Nah, di Pule Payung ini juga ada kafe, yaitu Cafe Angkasa. Di sini tempatnya teman-teman, ya teman-teman ingin menikmati. Nah, teman-teman, kita sudah sampai di tempat spot foto. Jadi teman-teman apabila datang ke Pule Payung ini bisa memilih mau spot foto yang apa. Untuk sepeda langit dengan tiket 25.000 per orang, kemudian lollipop 10.000, kemudian jembatan surga 10.000, dan Jogja Giant Swing 35.000 rupiah. Jadi kalau teman-teman silakan datang ke Pule Payung untuk bisa memilih spot apa yang akan diinginkan, bisa di tempat ini. Nah, inilah teman-teman, di atas bisa kita lihat spot sepeda langit. Di sana ada sepeda, kemudian teman-teman bisa naik dengan tentunya peralatan yang sudah ada. Teman-teman, untuk bisa menuju ke jalan itu kita memang juga harus membayar lebih dahulu karena juga ada tiket tersendiri. Kemudian kita di sini juga bisa melihat dari jalur yang bisa dilalui oleh pengunjung. Jadi di jalan ini kita bisa melihat biasanya di sini ditempatkan para pedagang, kemudian bisa untuk beristirahat, makan, minum. Tapi karena kondisi masih pandemi ini, walaupun hari libur, tetap masih tidak seperti masa sebelum pandemi ramai. Teman-teman bisa melihat dari sisi sini, kita bisa melihat bagaimana pemandangan atau view perbukitan yang ada di sekitar Bukit Pule Payung ini. Kemudian kita bisa juga melihat di sana Waduk Sermo, sangat menakjubkan, sungguh indah pemandangannya teman-teman. Nah, di sana juga ada spot foto untuk bisa digunakan teman-teman bila datang ke Pule Payung ini. Teman-teman, saya sekarang sudah berada di tempat beristirahat di mana bisa melihat view pemandangan di Waduk Sermo, kemudian juga pemandangan perbukitan yang ada di sekitar Waduk Sermo. Kita akan naik ke spot Jogja Giant Swing, tapi di sini kita bisa melihat juga tempat dimana untuk istirahat, melihat pemandangan di sekitarnya.
Inilah dimana tempat pembelian tiket untuk spot foto Jogja Giant Swing. Ada persyaratan tertentu dengan berat badan 85 kg maksimal, kemudian minimal tinggi badan 150 cm. Bisa kita lihat di sini teman-teman, walaupun sudah tutup tapi saya bisa berada di lokasinya. Nah, di sini memang kalau teman-teman naik ke spot ini tentunya akan berada di ketinggian yang lebih tinggi, kemudian bisa melihat view pemandangan yang ada di sekitarnya. Bisa kita lihat perbukitan, hutan yang berada di sebelah sana, kemudian perkampungan yang ada di sebelah sana, kelihatan jelas dan cerah. Di sini juga disediakan spot untuk bisa ngopi teh sambil melihat view pemandangan Waduk Sermo, dan juga bisa sambil foto-foto. Kemudian juga bisa teman-teman bila akan foto-foto di sini, selfie di sini juga bisa, dengan harus ada tiket tersendiri. Kemudian untuk di spot Angkasa ini teman-teman harus memesan minuman di cafe Angkasa baru bisa naik dan bisa mengambil foto ataupun foto-foto selfie di tempat ini, atau dengan membayar Rp15.000 bisa naik ke atas. Teman-teman, kita sudah naik ke spot Angkasa, spot dimana tempatnya cukup luas dengan tempat duduk yang nyaman, kemudian bisa melihat view dari sekeliling kita. Sekeliling tempat ini bisa kita lihat betapa indahnya pemandangan yang ada di belakang kita, di samping kita, di depan kita. Nah, teman-teman bisa melihat di sini di spot Angkasa ini sudah disediakan tempat-tempat untuk duduk, baik dengan alas tikar maupun dengan tempat duduk yang ada. Ini juga merupakan cafe, jadi teman-teman kalau sudah pesan minum, makanan, bisa duduk di sini sambil melihat view pemandangan yang ada di sekitar spot Angkasa ini. Bisa kita lihat di sana perbukitan, kemudian juga Waduk Sermo. Akan kita coba untuk berjalan menuju ke tempat di mana kita bisa berada langsung di tepi dari spot ini, bisa melihat kondisi di bawahnya. Inilah teman-teman, saya sudah berada di spot Angkasa, spot paling atas yang berada di Bukit Wisata Pule Payung. Dari atas sini kita juga bisa melihat spot-spot yang berada di bawah sana, yaitu spot Jembatan Surga, bisa kita lihat dari sini. Kemudian spot Wolu,
Kemudian di sana ada spot yang ada tadi, yaitu sepeda alam. Ini merupakan spot yang berada di spot angkasa juga, tapi sebelah belakang. Kalau dari tadi menghadap ke depan itu Waduk Sermo, sekarang ini dengan background latar belakang perbukitan yang berada di belakang kalau kita menghadap Waduk Sermo. Bisa naik ke tempat ini kemudian mengambil spot foto dengan selfie dan sebagainya. Dan di sebelah sini teman-teman juga bisa melihat tempat untuk nyantai, duduk-duduk sambil ngeteh ngopi, dan juga melihat view pemandangan yang ada, perbukitan yang ada di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Kapanewon Kokap, yang juga berbatasan dengan Kapanewon Girimulyo, Kapanewon Wates, dan juga Kapanewon Temon. 내게로 와서 melt my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 지